Suatu hari Bapak Haris mendatangi sebuah gereja. Dia di sana bertemu dengan Bapak Brennan dan membicarakan tentang bayi yang ada di foto itu kalau dia tidak lahir dengan cara yang tidak alami. Dan foto ini menjadi bukti kalau gereja lain sudah berbuat hal yang di luar akal manusia. Someone devoted. Tapi Bapak Brennan yang sudah mengetahui namun takut untuk membicarakan hal itu, dia hanya menyampaikan pada Bapak Haris kalau anak ini sekarang sudah remaja dan pihak gereja itu hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Setelah selesai, tiba-tiba Bapak Brennan mengejar Bapak Haris lalu mengatakan kalau bersembunyi tidaklah akan menghapus dosa-dosanya. Namun Bapak Haris menjawab kalau dia hanya ingin semuanya berakhir dan dia tidak meminta untuk diampuni. Tapi hal tak terduga pun terjadi di mana kaca yang sedang dipasang tiba-tiba jatuh dan... untungnya Bapak Haris tidak apa-apa dan dia pun berpamitan. Berlatar belakang di Roma pada tahun 1971, cerita akan berfokus pada Margaret, seorang biarawati dari Amerika yang dipindahkan ke Roma untuk mengabdi di panti asuhan Fizzardelli. Di sana dia dijemput oleh kedua rekannya yaitu Kardinal Lawrence dan Gabriel untuk mengantarnya ke panti asuhan. Namun saat di perjalanan tiba-tiba mereka bertemu dengan orang-orang yang baru beres mendemo tentang penolakan otoritas dan gereja yang membuat Lawrence khawatir kalau generasi muda tidak akan lagi meminta bimbingan pada gereja. Lalu sesampainya di panti asuhan, Margaret bertemu dengan kepala biara ialah Suster Sylvia dan Margaret langsung diajak berkeliling untuk mengenal tempat barunya itu. Facilities here in the hospital wing. Namun Margaret melihat kalau ada suster yang agak aneh ialah Suster Angelica dan Suster Sylvia menceritakan kisahnya kalau saat bayi Angelica diterlantarkan di depan panti asuhan dengan kondisi sakit parah. Tapi dia berhasil tumbuh menjadi orang yang sangat berbakti dan membuat semua anak-anak tersenyum bahagia di panti asuhan ini. Namun karena ada anak yang tantrum, Suster Sylvia izin sebentar untuk mengurus hal itu. Saat sedang melihat gambar di tembok, tiba-tiba terdengar suara anak yang sedang berdoa. Lalu karena penasaran, Margaret pun akhirnya mengikuti suara itu. Ternyata itu adalah suara dari seorang anak gadis bernama Carlita. Lalu sebagai suster yang baik, Margaret mencoba berkomunikasi untuk saling berkenalan. Tapi gadis ini malah melakukan ini. What are you doing? Tiba-tiba Suster Sylvia masuk dan menegur Carlita karena sudah sering berbuat nakal. Namun Margaret tidak mengambil hati atas perbuatannya itu dan dia malah memuji kalau gambar di dinding buatannya itu sangat bagus dan Carlita pun akhirnya memberikan sebuah gambar kepadanya. Saat di luar, Margaret menanyakan kenapa Carlita dikurung dan Suster Sylvia menjawab kalau itu dilakukan untuk keselamatan anak lain karena Carlita suka melakukan hal di luar kendali. Lalu Margaret pun pulang ke sebuah mes yang berada di kota dan dia penasaran dengan gambar yang diberikan oleh Carlita. Saat larut malam, Margaret yang sedang berdoa, tiba-tiba dari luar pintu terdengar suara orang yang mengobrol tentang kalau Margaret adalah anak yang suka melakukan hal buruk dan kalau sampai dia kambuh maka ikatlah dia di kasur. Mendengar itu, Margaret langsung melihat ke arah kaca. Ternyata halusinasi itu bersamaan dengan kedatangan seorang wanita bernama Luz yang dimana dia adalah seorang suster sekaligus teman sekamar Margaret yang habis pergi jalan-jalan dari luar. Why not let it breathe a little now? Mereka pun saling berkenalan dan Margaret menceritakan hubungannya dengan Kardinal Lawrence. Kalau dulu dia adalah pendeta di panti asuhannya dan hubungan mereka pun sangat dekat karena Margaret adalah anak yang nakal. And suddenly it was as if his voice was all around me. Keesokan harinya, Margaret menjalani kegiatannya sebagai suster di panti asuhan yang dimana dia bersama suster lainnya membuka kentang untuk makan malam. Lalu di siang hari, Margaret mengajar anak-anak dan Lawrence yang melihat itu senang karena Margaret sangat cepat adaptasi. Tapi Margaret merasa aneh dengan Carlita yang tidak berbaur sama sekali. Lalu saat menjelang tidur di mana anak-anak semuanya sedang berdoa, Margaret melihat kalau kasur Carlita kosong lalu dia pun pergi mencarinya. Tapi ternyata Carlita malah diikat di sebuah ruangan dan saat Margaret ketahuan mengintip, suster lainnya pun langsung menutup pintu itu. Lalu di sudut ruangan anehnya tiba-tiba Angelica melihat ke arahnya sambil tertawa cekikikan lalu menangis.
You. I'm sorry I scared you. Come on. Sesampainya di mes, Luz mendandani Margaret dengan baju yang kelihatan belahannya. Namun Margaret merasa aneh dan tidak percaya diri karena pakaian seperti ini di luar kebiasaannya. Tapi karena Luz adalah suster yang natskal, dia pun meyakinkan Margaret kalau dirinya sangat cantik dan tidak apa-apa untuk pengalaman sekali seumur hidup melakukan hal yang di luar kebiasaannya sebelum benar-benar kembali ke jalannya. Sesampainya di klub malam, Luz mengajaknya bersulang karena Margaret sudah sangat berani. Namun ada dua orang laki-laki, ialah Alfonso dan Paulo, tiba-tiba mendekati mereka dengan tujuan, ya kalian tahu sendiri untuk apa. A drink if you want. Luz sangat menikmati dansanya bersama Alfonso, namun karena Margaret masih amatir, dia pun mencoba berkenalan dengan cara lain. Akhirnya mereka pun mengobrol dengan asik, dan saat situasi sudah semakin nyaman, Paulo mengajaknya untuk berdansa bersama dan... Saat terbangun, Margaret langsung mengecek tubuhnya dan ternyata dia berada di mesnya. Lalu Margaret keluar dan Luz memberitahunya kalau semalam dia berhasil menemukan Margaret sebelum situasinya menjadi kacau. Dan Luz berjanji kalau kesenangan semalam itu akan menjadi rahasia kecil mereka. Tapi ternyata Margaret tidak senang dan dia malah menyesal lalu bertobat. Lalu saat sedang bersantai di alun-alun, tiba-tiba Vernon mendatangi Margaret. Padahal mereka belum saling kenal, namun Vernon mengetahui tentang Margaret kalau dia adalah suster baru di panti asuhan. Dan seperti sedang ketakutan, dia berkata kalau Margaret harus berhati-hati dengan gadis bernama Carlita karena sesuatu yang buruk akan mulai terjadi di sekitarnya. Tapi karena tidak bisa cerita banyak di sini, Vernon akhirnya memberikan alamatnya pada Margaret dan dia akan menceritakan semuanya di sana. Sekembalinya Margaret di panti asuhan, dia menanyakan keberadaan Carlita pada anak-anak dan mereka memberitahunya kalau Carlita dikurung di kamar hukuman. Lalu Margaret pun meminta tolong pada suster senior untuk mengantarnya pada Carlita dan sesampainya di sana dia melihat kalau kamar ini sangat sesak dan tidak layak untuk ditempati. Akhirnya Margaret mengajaknya keluar untuk mengobrol kalau Carlita dianggap nakal karena tidak menurut. Yang dimana hal itu juga dialami oleh Margaret saat masih kecil dan Margaret akhirnya mencoba untuk menurut dan ternyata itu berhasil membuat semua suster menganggap Margaret menjadi baik. Namun saat suasana mereka sudah menjadi enak, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari lantai atas dan Margaret akhirnya pergi ke sana. Ternyata ada seorang wanita yang akan segera melahirkan di sana, tapi yang dilihat oleh Margaret adalah tangan iblis yang keluar yang dimana mohon maaf sekali adegannya tidak bisa saya tayangkan. Lalu Margaret pun akhirnya pingsan. Setelah sadar, Margaret akhirnya ditenangkan oleh Lawrence karena dia bukan orang pertama yang pingsan melihat proses melahirkan dan dia pun disuruh untuk bersantai di taman belakang. Setelah keadaannya tenang, Margaret kembali menghampiri Carlita yang dimana terlihat dia sedang dibisiki oleh Angelica dan ternyata gambar hasil buatan Margaret ditambahi gambar bayi oleh Angelica yang Margaret rasa itu tidak pantas untuk anak-anak. Angelica yang tersinggung, dia pun akhirnya pergi, tapi... memang orang aneh. Lalu Margaret membawa Carlita untuk berbaur bersama anak-anak yang lain. Tapi tiba-tiba si aneh ini malah melakukan hal gila di depan semua orang sambil berkata kalau ini semua demi Carlita. No, don't. Semua orang menjadi panik dan para suster pun membawa anak-anak itu pergi. Karena teringat akan omongan Vernon, dia pun akhirnya memutuskan untuk mendatanginya. Vernon yang melihat wajah Margaret panik, dia tahu kalau sesuatu sudah terjadi di sana. Lalu dia menunjukkan sebuah foto pada Margaret dan dia meyakini kalau bayi itu adalah Carlita. Margaret mengenal orang-orang di foto itu dan memberitahunya kalau mereka adalah pengabdi Tuhan. Tapi Vernon membantahnya dan memberitahu kalau ada dua gereja yang dimana salah satunya mengikuti ajaran Kristus dan kita menjadi bagiannya. Tapi ada satu lagi yang menutup mata terhadap penyiksaan, pemerkosaan, serta membunuh dengan mengatasnamakan Tuhan karena ketakutan terbesarnya adalah sekularilisme yang dimana ini sudah terjadi di generasinya Margaret dan secara terang-terangan orang-orang meninggalkan gereja. Lalu untuk menangkal itu semua, gereja ingin melahirkan makhluk yang ditakuti oleh manusia agar mereka semua kembali ke jalan Tuhan. Dan para pendeta ini yakin kalau mereka bisa mengendalikan antikristus atau kita sebut saja Dajjal. Tentunya yang akan menjadi ibu dari Dajjal tersebut adalah Carlita karena ayahnya adalah seorang iblis serigala dan diyakini untuk melahirkan Dajjal hanya bisa melalui perkawinan dengan keturunan iblis itu. Mendengar itu semua, Margaret syok dan sempat tidak percaya, namun Vernon meyakinkannya lagi kalau sekarang sudah tidak ada waktu lagi karena
karena jika sampai waktunya tiba di mana bulan 6 tanggal 6 dan pukul 6 pagi, maka bayi yang dikandung olehnya itu akan lahir. Keesokan harinya saat mereka sedang menuju study tour, Margaret mencoba mencari tahu pada Gabriel tentang bagaimana Carlita bisa berada di panti asuhan. Tapi sayangnya Gabriel tidak tahu dan entah kenapa Suster Sylvia mulai memperhatikan gerak-gerik dari Margaret. Sesampainya di museum, Margaret mengajak Carlita untuk berbicara empat mata dan di sana dia menanyakan apakah pernah Carlita merasa dibuat takut atau kesal oleh seseorang. Awalnya Carlita bingung, tapi dia menceritakan kalau dirinya suka sekali mendapatkan penglihatan tentang banyak hal dan dia bingung apakah itu nyata atau tidak. Lalu Margaret menceritakan kalau saat kecil dia juga sering sekali melihat hal mengerikan seperti itu. Tapi saat dewasa dia belajar kalau itu semua hanyalah tipuan otak saja yang dimana semuanya tidak nyata. Mendengar itu Carlita tersinggung seakan-akan semua yang diceritakan itu bohong dan dia pun pergi. Lalu Margaret menyusulinya, tapi karena di luar tiba-tiba ada kerusuhan dari para pendemo, akhirnya semua anak-anak keluar. Namun di tengah-tengah kerusuhan, Margaret pun terpisah dan dari kejauhan, Suster Sylvia melihat Margaret seperti orang yang panik sendiri. Setelah kembali, Margaret dipanggil oleh Suster Sylvia dan dia mengatakan kalau mereka semua prihatin karena Margaret sudah tertarik dengan Carlita yang dimana halusinasinya menjadi bangkit kembali. Dan pihak gereja akan menunda sumpah kekalnya Margaret karena dirasa Carlita sudah menularkan penyakitnya pada dirinya dan dia pun disuruh untuk menjaga jarak dari Carlita. And Margaret akhirnya pergi untuk menemui Paulo, namun anehnya dia seperti ketakutan dan terus menghindari Margaret dan ujuk-ujuk meminta maaf kepadanya. Namun saat Margaret berhasil membuat Paulo berhenti dan akan bicara, tiba-tiba Margaret pun ketakutan hingga tidak bisa tidur. Hari sumpah terakhir pun tiba, di mana hanya Luz saja yang diangkat dan Margaret hanya bisa melihatnya saja. Abiat et remaniat tibi fidelis in Namun di tengah-tengah upacara dia teringat dengan perkataan Vernon kalau arsip Carlita dikunci di suatu ruangan. Akhirnya Margaret memutuskan untuk mencarinya. Di sana dia kaget sekali dengan banyak arsip yang dia temukan, yang berarti perkataan Vernon memang benar dan ternyata sudah banyak sekali yang menjadi korbannya. Akhirnya Margaret membawa arsip itu sambil mengajak Carlita untuk kabur. Tapi sayangnya pergerakannya diketahui oleh para suster dan Margaret pun harus tertangkap. Margaret dikurung di tempat Carlita yang dimana semakin dia melihat hasil gambar Carlita, dia pun malah semakin mendapatkan penglihatan yang aneh. Tiba-tiba Gabriel datang menyelamatkannya dan mereka berdua akhirnya kembali ke rumah Vernon lalu memberikan berkas itu padanya. Mereka langsung membaca semua arsip itu dan menemukan fakta kalau yang terlahir anak laki-laki maka Dajjal sudah berhasil didapatkan. Karena yang selama ini terlahir hanya anak perempuan, maka anak itu akan dikawini lagi oleh ayahnya sampai berhasil melahirkan anak laki-laki. Namun Margaret menyadari sesuatu kalau anak yang ada di foto selama ini bukanlah Carlita karena Margaret melihat kalau tanda yang dimiliki Carlita bukanlah di kepala melainkan ada di langit-langit mulutnya. Mereka pun langsung membaca ulang dan melihat semua tanda yang ada di foto itu untuk memastikan yang mana Carlita. Tapi tiba-tiba dia teringat dengan perkataan Paulo sebelum tewas yang mengatakan tanda di kepala. Akhirnya Margaret mencoba meraba kepalanya dan adegan kembali ke masa lalu yang dimana Margaret tidak pernah sadar kalau dia pernah ada di situasi ini. Lalu terlihat kalau dia sedang dipersiapkan untuk menjadi tumbal yang akan dipersembahkan kepada iblis serigala itu.
Ternyata bayi yang ada di foto itu adalah Margaret, yang dimana keadaannya sekarang dia sedang hamil. Dan alasan Margaret dipindahkan ke Roma karena besok adalah tanggal 6 bulan 6 dan jam 6 di mana Margaret akan melahirkan anak dari iblis tersebut. Lalu Margaret mempunyai ide kalau dia akan menggugurkan bayi ini dan mereka pun pergi membantunya. Namun saat di perjalanan tiba-tiba saat tersadar ternyata dia sudah kembali ke gereja dan yang mengerikan adalah Margaret dipaksa melahirkan secara sesar tapi tanpa obat bius sama sekali. Mereka semua menyaksikan kalau Margaret mempunyai dua anak, yang pertama berkelamin perempuan dan yang kedua berkelamin laki-laki. Semua pendeta dan suster merasa sangat senang karena rencana yang sudah sangat lama dilakukan ini akhirnya berhasil. Lalu Margaret meminta Lawrence untuk membawakan anaknya itu karena dia sebagai ibu ingin menggendongnya untuk pertama kali. Margaret menggila dan dia mencoba untuk membunuh anaknya sendiri. Tapi karena dia adalah ibunya, bagaimanapun dia tidak bisa dan akhirnya Margaret pun dihentikan. Sahabat macam apa itu? Dan mereka semua meninggalkan ruangan itu lalu menyuruh bawahannya untuk membakarnya bersama Margaret dan anak perempuannya. Tapi tiba-tiba Kalita datang menyelamatkannya dan untuk pertama kali Margaret melihat sosok iblis, yaitu ayahnya sendiri sekaligus orang yang menghamilinya juga ikut terbakar. Lalu di sisi lain Luz membawa bayi tersebut ke Amerika untuk menukarnya dengan bayi anak orang yang sangat berpengaruh agar anak itu mendapatkan hak istimewa dan kekuasaannya untuk kedepannya mempengaruhi umat manusia. Beberapa tahun berlalu di mana Margaret, Carlita dan anaknya mereka hidup bersama di sebuah tempat terpencil. Tapi Vernon tiba-tiba datang menemukan lokasi mereka dan menyampaikan kalau pihak gereja tahu kalau Margaret belum mati dan mereka akan mendatangi lokasi ini. Dan Vernon juga memberitahu kalau anak laki-laki Margaret diberi nama Damien. Lalu tamat. Sungguh film yang sangat membanggongkan dan banyak sekali sebetulnya pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Tapi karena saya takut salah ngomong, saya pamit undur diri dan terima kasih. See you on the next video.